Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari pendengar podcast Emana. Puji syukur kepada Tuhan, pada hari ini kita dapat kembali lagi menikmati porsi ayat bacaan firman Tuhan. Bersama dengan saya Saudara Richard dan juga Saudara Heri. Halo Saudara Heri. Halo Saudara Richard, selamat malam. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudari, hari ini kita akan bersama-sama kembali lagi menikmati porsi ayat bacaan di dalam Markus pasal 16. Perikop ini secara khusus membicarakan mengenai sebuah topik, yaitu percaya dan dibaptis. Topik ini didasari dari sebuah ayat di dalam Markus pasal 16 ayat ke-16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Di sini ada sebuah kutipan. Puji syukur kepada Tuhan, kita sebagai orang Kristen ialah orang-orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Betapa tidak, begitu kita percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis, kita pasti diselamatkan. Tetapi, ada juga suatu fenomena yang mengherankan. Meskipun firman Tuhan mengutarakan perlunya dua perkara, yaitu percaya dan dibaptis untuk menerima keselamatan, namun seringkali kebanyakan orang hanya berhenti pada percaya. Mungkin ketika membaca Markus pasal 16 ayat 16b, kita akan berkata kepada diri sendiri, benar juga ya, firman Tuhan mengatakan demikian. Hanya dengan cukup percaya saja, diriku sudah dilepaskan dari hukuman. Jika demikian, mengapa aku perlu dibaptis? Bukankah percaya saja sudah cukup? Bagaimana tanggapan saudara? Amin. Terima kasih Saudara Richard. Amin. Dan memang benar ya, kita sebagai orang Kristen adalah orang yang paling berbahagia dan diberkati oleh Allah. Karena untuk menerima keselamatan yang Allah sediakan, Allah tidak mempersulit kita. Allah tidak memberikan satu tugas yang sepertinya tidak mungkin kita kerjakan. Tapi keselamatan itu telah Allah sendiri genapkan melalui mengutus putranya. Dan kita hanya tinggal menerima keselamatan itu. Di dalam Markus pasal 16 ayat 16, ya, Markus sendiri atau Tuhan memberitahu pada kita bagaimana jalannya, yaitu percaya dan dibaptis. Memang umumnya orang Kristen hanya sampai kata percaya. Nah, tapi kalau kita lihat baik-baik ayat ke-16 ini, sebenarnya kata percaya dan dibaptis itu adalah satu kesatuan. Karena di situ menggunakan kata dan. Artinya tidak bisa dipisahkan. Artinya ketika kita bilang kita adalah orang berdosa, mau diselamatkan, maka kita mau percaya pada Tuhan, maka kita harus memberikan diri kita dibaptis. Nah, ini bukan menggunakan kata atau. Kalau dengan kata atau, maka itu adalah satu hal pilihan. Tapi kata dan itu menyatakan ketika kita percaya, maka kita harus dibaptis. Amin. Jadi ini harus membawa kita melihat perkara percaya dan dibaptis. Tidak cukup hanya sampai perkara percaya. Amin. Amin. Puji Tuhan ya, bahwa fakta yang di dalam ayat ini mengatakan tidak cukup hanya kita percaya saja, tetapi kita perlu juga dibaptis sehingga kita dapat menerima keselamatan yang lengkap. Kemudian kutipan berikutnya mengatakan,
Saudara-saudari, marilah kita mengenal lebih jauh perkara baptisan. Baptisan bukanlah suatu upacara ritual yang kosong, melainkan salah satu bagian dari satu langkah yang lengkap untuk menerima keselamatan penuh Allah. Perkara ini digambarkan dengan kisah bangsa Israel yang menyeberang Laut Merah. Dikatakan karena iman, mereka telah melintasi Laut Merah. Pada satu sisi percaya kepada Allah yang sanggup menyelamatkan melalui Kristus sebagai anak domba Paskah dan yang telah menebus dengan darahnya dan menerima Dia sebagai juru selamat dan hayat. Di satu sisi berjalan melewati Laut Merah yang berarti meninggalkan dan dilepaskan sepenuhnya dari iblis dan dunia yang jahat. Sama seperti ketika kita melangkah untuk berpindah dari tempat kita berpijak, ketika kita melangkah untuk berpindah dari satu pijakan ke pijakan yang lain, kita perlu melangkahkan kedua kaki kita, bukan? Bagaimana pandangan Saudara Heri terhadap kutipan ini? Amin. Ya, terima kasih. Jadi memang sangat jelas ya, perkara percaya, kita percaya kepada Allah, ya, kita menerima Dia sebagai anak domba Paskah ya, yang menebus dengan darahnya, dan menerima Dia sebagai juru selamat dan hayat. Dan perkara baptisan ya dilambangkan dengan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir ya, dengan menyeberangi Laut Merah. Nah, kalau waktu itu ya bangsa Israel ya, mereka memang mau percaya kepada Allah yang mengutus Musa. Tapi kalau waktu itu mereka tidak mau keluar dari tanah Mesir, maka mereka tetap berada di dalam penjajahan Firaun dan kerajaan Mesir. Kita tahu Firaun dan kerajaan Mesir melambangkan iblis dan dunia. Ya. Nah, karena itu supaya mereka dilepaskan dari penjajahan itu, bangsa Israel harus keluar dan harus menyeberangi Laut Merah. Nah, Laut Merah itu adalah lambang dari air baptisan. Artinya ketika kita dibaptis, kita dilepaskan ya dari kuasa iblis dan juga kuasa dunia. Ya, kita menjadi ya umat kepunyaan Allah, bukan lagi orang-orang yang berada di bawah penjajahan iblis dan dunia. Karena itu sangat penting ya bagi setiap orang yang mengatakan dia percaya, maka dia harus memberikan dirinya dibaptis. Dibaptis sendiri juga itu adalah satu kita memproklamirkan atau menyatakan ya kepada 3 persona ya. Pertama tentu pada Allah, bahwa kita percaya pada Dia dan kita adalah miliknya. Kedua, kita memproklamirkan kepada gereja bahwa kita adalah bagian dari anggota tubuh Kristus. Dan yang ketiga, kepada musuh Allah, Satan, bahwa melalui baptisan dia tidak ada hak lagi untuk menguasai kita. Tapi kita sepenuhnya di bawah kuasa Allah. Karena itu ya sangat penting bagi kita orang Kristen melangkah tidak hanya sampai pada percaya, tapi juga memberikan diri kita dibaptis. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudari, semoga kita bisa sama-sama melihat dan memahami bahwa pentingnya perkara percaya dan dibaptis. Sehingga demikian kita dapat mengalami satu keselamatan lengkap, membawa kita berpindah dari kerajaan iblis, dari dunia yang jahat kepada kerajaan Allah. Baik, sebagai kesimpulan, Saudara Heri dapat memimpin kita di dalam doa. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih padamu Tuhan, kami ucap syukur untuk keselamatan yang Tuhan sediakan, dan melalui percaya dan dibaptis kami menerimanya ya Tuhan. Karena itu biarlah kami Tuhan melakukan menjadi pelaku firman Tuhan terhadap firman-Mu ini. Jika kami ada yang hanya sampai tahap percaya, biarlah kami boleh melangkah lebih maju, memberikan diri dibaptis, sehingga kami mutlak menjadi milik-Mu Tuhan. Terima kasih padamu, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin.
Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Heri atas sharingnya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.